Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutarlatif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali pada kesempatan ini kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 105, Allah mengingatkan kita, Inna anzalna ilaikal kitabil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wala taqul lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Saudaraku, dalam ayat ini pertama Allah menegaskan bahwa Dia, Allah, telah menurunkan Al-Quran sebagai informasi membawa kebenaran, dan kebenaran ini tidak diragukan. Apa-apa yang ada di dalamnya dan juga tidak diragukan, dia adalah kalamullah, wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian inilah yang menjadi pegang pakai dalam kehidupan Rasulullah. Maka itu pernah ditanya pada istri Rasulullah, apakah akhlak Rasulullah itu? Maka dikatakan oleh istri Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah menjadi akhlak, sikap, perilaku, dan karakter Rasulullah SAW dalam kehidupan, yang merupakan sumber-sumber kebenaran dan juga sumber-sumber menegakkan kebenaran dan juga jalan kebenaran. Nah, karena itu pesan kedua, Allah minta agar Rasulullah mengadili manusia secara adil dengan berpijak pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran itu. Artinya, nilai-nilai Al-Quran yang diberikan oleh Allah ini juga adalah sumber hukum dan keadilan yang dapat dijadikan sandaran di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah kata Allah langsung yang disampaikan kepada Rasulullah sebagai penyampai pada umatnya, sebagai pengingat dan juga sebagai petunjuk pada manusia dan umatnya. Yang ketiga, Allah mengingatkan Rasulullah, janganlah kamu menjadi penentang atau menzalimi orang-orang yang tidak bersalah. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah meminta kepada Rasulullah agar menegakkan keadilan dengan nilai-nilai kebenaran, dengan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Allah tadi, yang bisa menjadi pegang pakai seluruh kehidupan manusia di dalam melaksanakan kehidupan bersama. Selanjutnya Allah meminta agar jangan sampai menjadi penantang, menzalimi mereka atau orang-orang yang tidak bersalah. Ini tentu banyak sekali kita hadapi, kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang tidak bersalah tapi dipersalahkan. Ada yang salahnya kecil tapi dibesarkan. Ada yang orang sengaja ditumbalkan untuk kepentingan tertentu, kelompok tertentu, sehingga pada intinya orang-orang yang tidak bersalah ini menjadi korban dari kepentingan-kepentingan kelompok atau juga golongan tertentu. Inilah Allah ingatkan Rasulullah, jangan pernah menjadi penentang, menzalimi orang-orang yang tidak bersalah, karena Allah pasti akan
menegakkan keadilan ini seadil-adilnya. Di barang siapa menzalim orang-orang yang tidak bersalah ini, pasti akan mendapat balasan setimpal dari kezaliman yang dilakukan, terutama perihal keadilan dan penegakan hukum bagi orang-orang yang tidak bersalah atau orang-orang yang kesalahannya kecil tapi diperbesar dan diberatkan hukumannya, tidak sebanding dengan pelaku yang melakukan tindakan kejahatan besar tapi diperkecil hukuman dan keadilannya. Inilah yang Allah ingat kepada Rasulullah. Yang keempat, Allah juga mengingatkan, jangan pernah membela orang-orang yang berkhianat. Nah, ini juga banyak sekali kita hadapi dalam kehidupan kita. Orang berkhianat itu adalah gambaran atau simbol daripada orang-orang yang munafik, yang berkata pagi, sorenya lupa, yang berkata malam, besoknya diabaikan, besoknya dilupakan. Beginilah karakter orang-orang yang khianat yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kalau dia berbicara, semuanya dusta, bohong. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau dia diberikan amanat, dia khianat. Inilah yang dikatakan salah satunya, jangan pernah membela orang-orang yang khianat. Artinya orang munafik dalam kehidupan. Kenapa? Ketika membela orang khianat, satu ketika kamu juga yang dihianati. Ketika membela orang-orang yang bohong, dusta, satu saat kamu akan didustai. Ketika membela orang-orang yang berjanji tapi ingkar, satu saat dia berjanji padamu dan juga dia akan diingkari. Inilah karakter orang yang munafik. Jadi memang tidak bisa dipegang, tidak bisa dibela, dan tidak bisa disanjung, apalagi diangkat dan juga diberikan sebuah usaha untuk pembelaan pada mereka. Karena satu saat yang membelanya sendiri akan dia hianati dalam kehidupan. Yang membelanya sendiri akan dia hianati dalam perjuangan. Yang membelanya sendiri akan dia hancurkan, dia musnahkan di dalam kehidupan. Begitulah karakter orang yang dikenal munafik dalam kehidupan. Maka itu Allah banyak sekali memberikan informasi pada Rasulullah tentang orang-orang yang munafik ini. Mulai dari surah Al-Baqarah, mulai dari awal sampai pertengahan. Di penghujung juga kita melihat betapa banyak sekali Allah mengingatkan karakter-karakter orang-orang yang munafik ini. Karakter-karakter orang yang berada dalam kehidupan hianat ini. Dan satu ketika pada akhirnya, jangankan manusia, Allah pun dia olok-olok, Allah pun dia hianati. Dengan pura-pura beriman, pura-pura menunjukkan ketaatan, pura-pura cinta kepada Allah. Tapi padahal hanya semua itu adalah untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan sesaat. Jadi orang munafik sangat pandai memanfaatkan situasi dan keadaan. Kalau berkata, dia sangat mudah memberikan janji-janji palsu. Sangat mudah dia memberikan harapan, PHP kepada orang lain. Tetapi sedemikian mudah dia lupakan berbagai kata-kata yang diucapkan dengan harapan-harapan itu. Kalau dia berjanji, sangat mudah dia berikan kepada orang. Karena bagi dia tidak ada beban, tidak ada yang menghalangi, tetapi sangat mudah dia ingkari di dalam kehidupan. Apakah janji-janji terkait dengan mau menolong, membantu, dan juga janji-janji untuk memberikan sesuatu pada sekelompok orang, masyarakat, tetapi janji itu dengan mudah dilupakan. Begitu juga diberikan amanat sebagai kepemimpinan, pemimpin, manajer, penguasa yang diangkat oleh masyarakatnya, rakyatnya, tapi dengan sangat mudah pula ia hianati. Ia berpaling dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan. Amanah yang dia amanatkan, amanah yang diberikan di pundaknya di dalam melaksanakan sebuah kepemimpinan manajerial di dalam satu institusi, organisasi, kekuasaan di tengah masyarakat.
apakah kekuasaan, pemimpin, suatu masyarakat dan bangsa. Inilah kata Allah, waspadalah pada orang-orang yang munafik ini. Karena satu saat, pasti Anda akan kecewa. Orang-orang munafik sangat pandai memberikan berbagai harapan, sangat pandai menggoda, merayu setiap orang. Orang munafik sangat pandai dengan karakternya menciptakan suasana, mengkondisikan keadaan. Tetapi semudah itu juga dia membalikkan suasana dan keadaan itu. Dari suasana sukacita menjadi duka lara. Waspadalah kepada orang-orang yang munafik. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.